Teman-teman, negara Indonesia sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, dan benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan luar. Pertama, faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Pertama, kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Nekopsi di Kepulauan Andaman. Ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Egano di Pulau Egano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Dan yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakatnya di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, China, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Teman-teman, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda ras, suku, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terdapat pada perbedaan adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam satu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali, upacara Rambu Solo di Toraja, dan upacara Tedak Siten di Jawa. Perbedaan bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Perbedaan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti sistem garis keturunan ayah. Misalnya pada suku Batak di Sumatera Utara, Minahasa di Sulawesi Utara, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Misalnya pada suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat. Dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan bilineal
mengikuti garis keturunan kedua orang tua, misalnya pada suku Jawa di Pulau Jawa. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Berikut ini dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan, di antaranya organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan yang keempat, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja peran kaum perempuan dalam usaha pergerakan nasional? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia I berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 1928. Kongres Perempuan Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 20–24 Juli tahun 1935. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia III berlangsung di Bandung tanggal 23–28 Juli tahun 1938. Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres ini juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28–31 Desember tahun 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres Perempuan Indonesia II dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Kongres Perempuan Indonesia III dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja
yang membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah teman-teman, berdasarkan uraian yang Ustadz paparkan tersebut, sekarang mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Jawabnya adalah Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung 22 Agustus tahun 1928. Kongres Perempuan II berlangsung tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935. Kongres Perempuan Indonesia III berlangsung 23 sampai 28 Juli tahun 1938. Yang kedua, di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Jawabnya adalah Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, yang kedua di Jakarta, dan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Yang ketiga, siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Kongres Perempuan Indonesia diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Keempat, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia I? Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Kelima, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia yang kedua? Kongres Perempuan Indonesia kedua membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Yang keenam, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Dalam Kongres Perempuan Indonesia III disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, teman-teman, pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, teman-teman, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada Do sama dengan G dengan birama 4/4. Con bravuva, artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat bergelora.
Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya, karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana di dalam ikrar Sumpah Pemuda timbul kebulatan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, serta didukung oleh berbagai kelompok atau organisasi kedaerahan yang bersatu. Teman-teman yang Ustadz banggakan, agar kita lebih mencintai tanah air kita yaitu Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4. Menggunakan tempo larghetto, artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat, tetapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air, misalnya pada lirik, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau ke luar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia. Juga pada kata-kata tanahku yang kucintai, engkau kuhargai, yang menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Teman-teman, mencintai tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Berikut ini cara yang dapat kita lakukan dalam mencintai tanah air. Pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat.
Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Dan senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain.